Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuratul Jana. Saya di sini akan membahas mengenai prosedur dan syarat pendirian koperasi konvensional. Sebelum saya membahas mengenai prosedur pendirian koperasi konvensional, saya di sini akan membahas sedikit mengenai bentuk-bentuk dari koperasi. Bentuk koperasi ada 4. Yang pertama yaitu induk koperasi, di mana induk koperasi ini beranggotakan minimal 3 gabungan koperasi yang daerah kerjanya berada di Ibu Kota Negara Republik Indonesia atau pada tingkat nasional. Untuk yang kedua yaitu gabungan koperasi, di mana gabungan koperasi ini beranggotakan minimal 3 pusat koperasi yang daerah kerjanya berada di daerah tingkat 1 atau pada tingkat provinsi. Untuk yang ketiga yaitu pusat koperasi, di mana pusat koperasi ini beranggotakan minimal 5 koperasi primer yang berbadan hukum dan daerah kerjanya berada di daerah tingkat 1 atau tingkat kabupaten. Untuk yang terakhir yaitu koperasi primer, di mana koperasi primer ini beranggotakan minimal 20 orang yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai anggota koperasi. Setelah kita mengetahui bentuk-bentuk dari koperasi, saya di sini akan membahas mengenai proses atau prosedur pendirian dari koperasi. Untuk yang pertama yaitu fase pembentukan. Yang pertama yaitu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, di mana syarat-syarat ini telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang membahas tentang kelembagaan koperasi. Untuk selanjutnya yaitu membentuk sebuah panitia pendiri koperasi dan mengundang rapat pendiri, di mana dalam rapat pendiri ini itu harus dilakukan penyuluhan koperasi terlebih dahulu, membahas mengenai apa sih itu koperasi, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu rapat dihadiri oleh notaris yang telah terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Selanjutnya yaitu sebelum melakukan rapat, para pendiri koperasi seharusnya terlebih dahulu membuat anggaran dasar, di mana anggaran dasar ini memuat daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, jenis koperasi, maksud dan tujuan, jangka waktu berdirinya, keanggotaan, dan jumlah setoran wajib maupun setoran pokok yang nantinya akan dijadikan sebagai modal koperasi. Untuk selanjutnya yaitu hasil rapat tersebut dibuat dalam berita acara rapat pendirian koperasi atau notulen rapat pendirian koperasi, dan ini dilakukan oleh notaris. Dan selanjutnya yaitu mengajukan kepada pihak yang berwenang permohonan pengesahan secara tertulis dengan menyertakan akta pendirian koperasi. Setelah kita membahas mengenai fase pembentukan, sekarang kita akan melanjutkan ke dalam fase pengesahan, di mana dalam fase pengesahan ini terdapat beberapa tahap. Yang pertama, surat permohonan pengesahan akta pendirian koperasi ini diajukan kepada menteri dengan melampirkan beberapa dokumen. Dokumen tersebut diantaranya surat keterangan persetujuan penggunaan koperasi dari pejabat, 2 rangkap akta pendirian koperasi, dan 1 diantaranya bermaterai surat kuasa pendiri, notulen rapat dari pembentukan koperasi, berita acara dari rapat pembentukan koperasi, serta akta pendirian koperasi. Untuk selanjutnya yaitu pernyataan diterima atau tidaknya. Apabila pengesahan tersebut diterima, maka secara otomatis koperasi tersebut sudah berstatus badan hukum dan diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia. Dan apabila pengesahan tersebut tidak diterima, maka tidak diterimanya tersebut itu harus didasari dengan alasan-alasan tertentu. Supaya apa? Supaya nanti pihak pendiri koperasi bisa mengajukan lagi permohonan pendirian koperasi dan melampirkan berkas-berkas yang sudah diperbaiki. Untuk selanjutnya yaitu setelah disahkannya akta pendirian koperasi, maka rapat anggota memutuskan untuk menerima ataupun menolak tanggung jawab pengurus atas kegiatan-kegiatan usaha atau tindakan hukum sebagai tanggung jawab sebuah koperasi. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai syarat berdirinya koperasi. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang orang yang akan mendirikan koperasi.
Syaratnya, orang tersebut harus memiliki pengetahuan tentang apa itu koperasi, meliputi pengertian, nilai, dan prinsip dari koperasi, serta asas koperasi, di mana asas koperasi ini merupakan asas kekeluargaan. Jadi orang tersebut perlu memahami lebih apa sih dari asas kekeluargaan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu memahami prinsip badan hukum dari koperasi dan memahami prinsip modal sendiri atau ekuitas. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai syarat berdirinya koperasi yang dilihat dari koperasi itu sendiri. Untuk yang pertama yaitu koperasi primer didirikan atau dibentuk paling sedikit berjumlah 20 orang. Koperasi sekunder didirikan atau dibentuk paling sedikit 3 badan hukum koperasi. Pendiri dari koperasi primer haruslah warga negara Republik Indonesia dan orang tersebut paham tentang hukum. Selanjutnya, pendiri dari koperasi sekunder adalah seorang pengurus dari masing-masing koperasi yang telah diberi kuasa untuk menghadiri rapat pembentukan sebuah koperasi. Nah, dan nama dari koperasi itu paling sedikit itu terdiri dari 3 kata. Kegiatan dalam koperasi harus kegiatan yang mempunyai manfaat ekonomi. Jadi jika tujuan dari berdirinya koperasi itu tidak mempunyai manfaat ekonomi, maka tidak boleh didirikannya koperasi. Untuk selanjutnya yaitu mengelompokkan usaha-usaha yang ada di koperasi. Dan yang terakhir, modal awal berawal dari modal sendiri dari para pendiri, dari para anggota tersebut melalui simpanan pokok dan simpanan wajib. Selanjutnya saya akan membahas mengenai syarat menjadi anggota koperasi. Baik anggota koperasi primer maupun anggota koperasi sekunder, syarat-syaratnya sama. Yang pertama yaitu harus menjadi warga negara Republik Indonesia atau WNI. Untuk yang kedua yaitu mampu melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, mempunyai tujuan atau kepentingan ekonomi yang sama. Jadi orang yang masuk dalam koperasi tersebut memiliki tujuan yang sama. Untuk yang keempat, telah melunasi simpanan pokok yang telah disepakati. Jadi sebelum menjadi anggota koperasi, seseorang ini harus melunasi simpanan pokoknya untuk menjadi modal koperasi tersebut. Yang kelima yaitu menyetujui anggaran dasar atau anggaran rumah tangga koperasi. Dan yang terakhir, telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan juga telah menandatangani. Baiklah, itu tadi sedikit pemaparan materi dari saya mengenai prosedur pendirian koperasi. Apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.